Yang kedua, agar kita merenungi hakikat perjalanan kita. Hakikat perjalanan kita sebagai umat manusia dan secara khusus sebagai umat muslim. Ini akan memotivasi kita, membimbing kita ke jalan yang benar dan akan menyelamatkan kita dari jalan yang tidak benar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Seluruh manusia itu sedang berjalan. Seluruh manusia itu sedang berjuang untuk masuk surga atau sedang berjuang untuk masuk ke neraka. Kita sadari ataukah tidak, jangan. Status sosial kita memang berbeda-beda. Profesi kita juga beraneka ragam. Tapi ingat, hakikat apa yang kita lakukan, yang telah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan itu hanya satu dari dua hal. Tidak ada yang ketiga. Seluruh aktivitas kita, aktivitas manusia di dunia ini yang status sosial mereka beraneka ragam, yang mereka lakukan hanya satu dari dua hal. Tidak ada yang ketiga. Yang dia lakukan adalah perjuangan untuk masuk surga atau dia sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Kita sadari ataukah tidak? Seluruh ucapan yang keluar dari mulut kita, seluruh perbuatan yang kita lakukan seumur hidup kita di dunia ini, itu adalah bentuk perjuangan kita untuk masuk surga atau sebuah bentuk perjuangan kita untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Kita sadari ataukah tidak? Kullun nas yaghdu, dan semua kita sedang berjalan. Kita sadari ataukah tidak? Kita semua sedang berjalan menuju kematian. Sebagian ulama salaf menyatakan, "Ma min yaumin marra 'alaika illa wa qad naqasa ba'du ajalik." Tidaklah ada satu hari yang berlalu melainkan sudah semakin berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Inilah anehnya dengan kita anak Adam. Semakin berjalan daripada waktu, semakin tinggi cita-cita kita. Dan semakin lupa kepada akhirat. Padahal semakin berjalan dari umur kita, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini, dan semakin dekatnya kita dengan kematian. Setelah kematian apakah selesai? Enggak, jemaah. Justru perjalanan setelah kematian jauh lebih panjang dan jauh lebih mengerikan. Andai kata kematian adalah ujung daripada perjalanan kita, maka itu menjadi sebuah istirahat buat kita. Rupanya begitu kita mati, kita langsung masuk ke alam barzakh. Isi alam barzakh hanya satu dari dua, tidak ada yang ketiga, azab atau nikmat. Kita berada di dalam antara nikmat atau azab sampai hari kiamat tegak. Bisa jadi kita di dalamnya 100 tahun, 200 tahun, ribuan tahun, atau jutaan tahun. Allah yang maha mengetahuinya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Tatkala kematian telah mendatangi salah satu di antara mereka, maka dia berkata, "Ya Allah, kembalikan aku. Tundalah kematian agar aku bisa mengamalkan sebuah ibadah yang dahulunya aku tinggalkan, ya Allah. Banyak perintahmu aku tinggalkan, banyak laranganmu aku abaikan, ya Allah. Hidupkan aku kembali, aku ingin melakukan perintahmu yang ini, aku ingin meninggalkan laranganmu yang ini." Tapi kata Allah, "Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha." Itu hanya ucapan yang dia ucapkan saja. Apa maksudnya? Allah terangkan dalam surat Al-A'raf maksud ini. Ayat ini Allah berfirman, "Walau ruddu la'adu lima nuhu an." Andai kata dia dikembalikan kepada dunia, dia akan kembali membangkang kepada Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kematian, dia akan langsung digiring kepada alam barzakh, dia berada di dalamnya sampai hari kiamat. Ketika ada Nabi di Mi'raj, Isra Mi'raj, ini dua kejadian ya, yang berbeda ya, namun satu waktu yang sama. Ini mesti kita paham. Isra, perjalanan Nabi di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nabi menggunakan burak, itu hanya dari Mekah ke Mi'raj. Adapun dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, itu dibawa oleh malaikat Jibril dengan Mi'raj. Mi'raj itu alat naik tangga. Allah yang maha mengetahuinya. Nah, ketika Nabi di Mi'raj kan diperlihatkan kepada Nabi sebagian bentuk azab di alam barzakh. Di antara mereka ada yang merobek-robek mulutnya dan bercucuran darah dari mulutnya. Nabi pun bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril? Kok bisa demikian mulut mereka dan siksaan mereka di alam kubur?" Maka Jibril menjawab, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka ini adalah orang-orang ketika di dunia suka menggibah, suka mengunjing, menggosip orang lain. Dan juga Jibril pernah diperlihatkan ketika Mi'raj, ada sebagian manusia yang kepalanya digantung oleh Allah ke bawah dan ditusukkan besi di tumitnya, kemudian dia robek mulutnya.
Nabi pun bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, haula'il ladzina yufṭiruna shiyamahum qabla tahillatih. Mereka adalah orang-orang yang buka puasa sebelum waktunya. Puasa tapi berbuka sebelum waktunya. Ini adabnya, apalagi kalau dia sama sekali tidak puasa. Juga diperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian mereka ada yang perutnya diisikan kalajengking, diisikan ular, dan besarnya perut mereka kalbuyut, seperti rumah-rumah yang ada di dunia. Nabi pun bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna riba. Mereka adalah nasabah riba. Mereka adalah orang-orang yang bermuamalah riba, manajer riba, karyawan riba, nasabah riba. Ini salah satu bentuk azab di alam barzakh. Saat ini kita mati, hari ini kita mati, hari ini kita langsung dapat azab atau nikmat ya. Begitu kita masuk kuburan, kita antara nikmat atau azab sampai hari kiamat. Kapan berhenti nikmat atau azab tersebut? Sampai di hari kiamat. Maka dalam hadis menyatakan bahwa kuburan itu imma hafratun ilal jannah wa imma hafratun ilal nar. Surga itu, bahwa alam barzakh itu merupakan jembatan ke surga atau terowongan ke surga, atau dia menjadi sebaliknya terowongan untuk ke neraka Allah. Hanya itu saja. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Utsman datang ke pemakaman kuburan ke Baqi', Utsman menangis hatta tabula lihyatu, sehingga jenggot beliau basah. Maka ada yang berkata kepada beliau, wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disampaikan kepadamu ayat-ayat surga dan neraka. Maka beliau menjawab, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazil al-akhirah, faman naja minha fama ba'dahu aisaru min. Sesungguhnya alam barzakh ini, wahai sahabatku, kata Utsman, alam kubur ini adalah jenjang akhirat yang pertama. Barang siapa yang selamat, dimudahkan urusannya di alam kubur, maka perjalanan setelah alam kubur jauh lebih mudah. Makanya aku menangis seperti ini. Ini Utsman bin Affan jemaah, yang sudah pasti masuk surga, menantu Nabi, sudah menikahi 2 putri Nabi. Ya, 2 putri Nabi belum nikahi setelah meninggal yang sebelumnya. Nah, Ummu Kulthum dan siapa jemaah? Ruqayyah. Sehingga beliau diberi lakab dengan Dzunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak berbarengan setelah meninggal yang sebelumnya. Nah, ini jemaah, perjalanan setelah kematian. Kemudian setelah kematian akan ada alam barzakh. Semua orang mengetahui ini, tapi jarang kita mengingatnya. Setelah alam barzakh jemaah, tegak hari kiamat. Pada hari kiamat kita akan digiring ke padang mahsyar. Yang kata Nabi, yuhsyarun nasu hufatan 'uratan ghurla. Manusia digiring ke padang mahsyar, tempat yang padang tandus, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat, dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Kal farashil mabthus, mereka digiring ke padang mahsyar seperti belalang-belalang yang bertebaran. Sehingga Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kalau seperti itu kondisinya, ini kan akan membuat lelaki melihat aurat wanita, atau wanita akan melihat aurat lelaki. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, kondisi padang mahsyar itu sangat ngeri, sangat genting, sehingga mereka tidak lagi berpikir hal yang seperti itu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Miqdad bin Al-Aswad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna syamsu minan nas yaumal qiyamah qadral mil. Pada hari kiamat matahari itu didekatkan dari manusia sejarak 1 mil. Fayakunu nasu fil 'araq biqadri a'malihim. Manusia pada saat itu pada berkeringat. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya, ada yang yuljimun 'araqu iljaman, tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa yang ia lakukan ketika di dunia. Saking gentingnya padang mahsyar, disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, manusia waktu itu meminta kepada para nabi dan para rasul agar mereka berdoa kepada Allah untuk menyegerakan hisab mereka. Bukan karena mereka sudah siap untuk dihisab, bukan karena hisab lebih mudah, enggak, tetapi karena gentingnya dan dahsyatnya padang mahsyar, sampai-sampai kita di saat itu meminta kepada Nabi Adam dan kepada para nabi dan para rasul yang datang setelah itu dan berakhir pada Nabi Muhammad agar Allah menyegerakan hisab kita, karena kita tidak bertahan lagi di padang mahsyar. Setelah itu akan ditegakkan hisab jamaah. Dan hisab pada hari kiamat ada 2 macam. Dan kita enggak tahu kita akan mendapatkan macam yang mana dari 2 macam ini. Yang pertama adalah hisabul 'araf, pemaparan.
Allah tampakkan lembaran amalan-amalan seorang hamba di hadapannya. Tatkala dia sudah pesimis untuk bisa masuk ke surga, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini namanya hisabul 'arf yang Allah sebutkan, fa amma man yuhasabu hisaban yasira fayanqalibu ila ahlihi masrura. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menyebutkan bahwa ketika Allah memaparkan dosa-dosa seorang hamba di hadapannya, dia pesimis. Maka Allah menyatakan, qad satartuha fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma. Pada di dunia aku tutupkan dosa ini dari engkau, sehingga orang banyak tidak mengetahuinya. Pada hari ini aku akan mengampuninya. Orang yang seperti ini, yang akan mendapatkan hisab seperti ini, di antara mereka adalah orang-orang yang mati di atas tauhid, tidak membawa dosa syirik, dosa khurafat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la laqituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia ini, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Ini keutamaan mati di atas tauhid, jemaah. Maka syaitan itu tidak membiarkan ada dakwah tauhid di muka bumi. Setiap ada dakwah tauhid, maka dia akan membangkitkan bala tentaranya dari setan-setan manusia atau setan-setan dari kalangan bangsa jin untuk membumi hanguskan, untuk menghilangkan dakwah tauhid itu, karena dia tahu kalau manusia bertauhid, bertemu dengan Allah membawa tauhid dan tidak membawa dosa syirik, sekalipun mereka masih membawa dosa maksiat, masih sangat memiliki kemungkinan besar mereka langsung masuk surga tanpa mampir ke dalam neraka Allah. Dan andai kata mereka mampir, maka mereka tidak akan kekal dalam neraka Allah, dan hal itu tidak diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Jika engkau tidak membawa dosa syirik, kata Allah, maka akan aku berikan kepadamu ampunan seluas dunia pula. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi menyebutkan bahwa di hari kiamat ada seorang hamba yang dia memiliki dosa tis'an wa tis'ina sijillah, 99 gulungan. Setiap satu gulungannya berisi dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Berarti bagaimana dosanya, jemaah? Sungguh sangat banyak, kan? Kemudian Allah katakan kepadanya, wahai hambaku, kira-kira kamu masih punya kebaikan lain kan? Dia menjawab, ya Allah, andai kata aku punya amal soleh, punya kebaikan, bisa buat apa dengan kebaikan itu? Sedangkan dosaku 99 gulungan, setiap satu gulungan berisi dosa sejauh mata memandang. Maka dikeluarkan untuknya al-bitaqah, sebuah kartu. Maka hadis ini diistilahkan oleh para ulama dengan hadis al-bitaqah, yang berisi la ilaha illallah, simbol tauhid. Dia mati tidak membawa dosa syirik, walaupun dia belum bertobat dari dosa zina. Kalau udah bertobat itu nggak dipermasalahkan lagi. Dia belum bertobat dari dosa zina, dosa-dosa lainnya, tapi dia nggak membawa dosa syirik. Rupanya satu kartu yang berisi la ilaha illallah tauhid diletakkan satu anak timbangan, kemudian 99 gulungan yang setiap satu gulungannya itu darinya berisi dosa sejauh mata memandang diletakkan di satu anak timbangan. Satu lagi, famadat bihinna la ilaha illallah, anak timbangan yang berisi tauhid lebih berat daripada anak timbangan yang berisi 99 gulungan yang setiap gulungan darinya berisi dosa sejauh mata memandang. Namun jangan sampai syaitan menipu kita. Alhamdulillah lah, walaupun saya mati nanti masuk neraka membawa dosa zina ini itu, kan ada hadis bitaqah. Siapa yang menjamin kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan itu? Ya, itu motivasi. Itu adalah kabar bergembira, tentunya bukan pula sebagai tidak kita jadikan sebagai bahan untuk bermudah-mudahan dengan dosa, karena Nabi yang menyampaikan hadis ini, para sahabat Nabi yang mendengar hadis ini, dan mereka adalah orang yang paling sempurna dengan tauhid, tetapi mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling jauh dari maksiat kepada Allah. Bahkan mereka berkata seperti Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min asy-sya'r wa kunna na'udduha minal mubiqat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Anas bin Malik kepada ulama tabi'in, kalian ini aku lihat melakukan maksiat-maksiat yang menurut kalian itu lebih tipis daripada rambut, padahal kami di masa Nabi menganggap itu maksiat dapat membinasakan kami. Ini menunjukkan bedanya kita dengan mereka. Mereka apa contohnya, jamaah? Dosa-dosa yang kita anggap kecil, rupanya dalam agama itu dosa besar. Membicarakan orang lain, kan biasa, ya kan? Menghibah atau dusta. Bahkan sebagian orang dalam berceramah dusta untuk menertawakan orang lain. Padahal Nabi menyatakan, wailul liman haddatsa fakadiba liyudhika bihil qama fawailul lahum wa wailul lah. Dikerak api neraka
Seorang yang berdusta ketika berbicara tujuannya menertawakan orang lain agar orang lain terhibur. Iba cerita-cerita dari utentah cok. Membawa cerita-cerita palsu. Yang entah dari hutan mana dia ambil, dari tong sampah mana dia ambil agar orang tertawa. Tujuannya baik, menghibur orang lain. Rupanya itu dosa besar yang membuat dia berada di bawah Wail. Wail itu sebuah lembah yang ada dalam neraka Allah, kata beberapa sahabat Nabi. Celaka dia dan celaka dia. Ini menunjukkan apa? Bahwa semakin tinggi tauhid seorang itu, dia akan semakin takut kepada Allah dan semakin tidak bermudah-mudahan dengan maksiat. Ini perjalanan kita teman. Dan ini hisab yang pertama apa namanya? Hisabul arad, pemaparan. Yang kedua hisabun niqash. Dosa yang dia lakukan di dunia ini diperkarakan oleh Allah. Ditanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Ini namanya hisabun niqash. Dan kata Nabi ketika Aisyah membawakan firman Allah, wa amma man yuhasabu hisaban yasira fayanqalibu ila ahli surura, barang siapa yang dihisab dengan hisab yang ringan, maka dia pasti akan bahagia. Kata Nabi, wahai Aisyah, dzalikal arad. Itu orang yang hisabnya yang sifatnya arad, pemaparan. Walakin man nuqisha fil hisab udzib. Tetapi wahai Aisyah, barang siapa yang dia didiskusikan, diperkarakan oleh Allah ketika hisab, ditanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Orang yang seperti ini ketika dihisab oleh Allah udzib, pasti dilemparkan ke dalam neraka setelah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat yang lainnya, Nabi menyebutkan bahwa sebagian manusia dihisab oleh Allah lamanya seperti 400 tahun di dunia ini. Sebagian kaum mukminin ada hisabnya itu lamanya seperti antara sholat zuhur dan asar. Pertanyaannya jamaah, siapa yang menjamin kita mendapatkan hisabul arad bukan hisabul niqash? Tidak ada satupun ayat dan hadis yang menjamin untuk saya dan anda semua hisabul arad, dan bahwa kita bukan termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan hisabul niqash. Sedangkan mereka para sahabat Nabi dijamin oleh Allah radhiyallahu anhum wa radwan, mereka belum meninggal udah dijanji surga oleh Allah. Nabi berkata, aku melihat Abu Bakar dalam surga, aku melihat Umar, aku melihat Utsman, aku melihat Ali, aku melihat ini dan fulan dalam surga. Tapi kalau kita membuka sejarah mereka jauh lebih takut kepada Allah daripada kita. Semangat mereka beribadah jauh lebih tinggi daripada kita. Sikap bermudah-mudahan dengan maksiat kepada Allah yang kita lakukan jauh lebih parah daripada mereka. Mereka jauh dari sifat yang seperti itu. Setelah hisab, perintah mengambil catatan amalan. Yang mengambil dengan tangan kanannya, maka dia akan bahagia. Tapi kalau dia mengambil dengan kirinya, wara Allah dari belakang punggungnya, maka dia pasti akan celaka. Setelah itu akan ada mizan, timbangan amalan. Timbangan catatan amalan, dan juga akan ditimbang sebagian mereka fisiknya. Setelah itu apakah selesai? Belum jamaah. Ada as-sirat. As-sirat yang kata Jabir bin Abdul Adab minasyarru ahadu minasayf, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Allah bentangkan di atas neraka jahanam, di atasnya ada kalalib, duri-duri akan menyambar siapa saja Allah perintahkan. Sebagian manusia melewatinya secepat kilat, sebagian mereka secepat mata memandang, secepat kuda, secepat orang berlari. Ada pula yang berjalan dengan lambat, dan ada pula yang jatuh tersungkur ke dalam neraka yang ada di bawahnya. Di ujung jembatan tersebut Nabi menunggu umatnya. Setiap kali beliau melihat umatnya yang kesulitan berjalan, Nabi berdoa, Allahumma sallim, ya Allah, selamatkan dia. Tetapi kata Nabi, tajri bihim a'malum, hanya amalan soleh mereka yang bisa menjadi sebab mereka melintasi as-sirat itu. Subhanallah. Padahal Nabi menunggu kita di ujung jembatan. Tatkala amal solehnya tidak cukup sebagai modal melewati jembatan itu, tetap dia akan jatuh. Padahal Nabi menunggu di ujung jembatan. Lihat bagaimana keseriusan Nabi kita. Padahal apa kurangnya perjuangan beliau untuk kita. 23 tahun beliau sudah menerangkan jalan menuju surga untuk kita. 23 tahun beliau telah menerangkan kepada kita jalan-jalan yang dapat menyerahkan kita ke dalam neraka Allah. Selama 23 tahun tersebut, gigi geraham beliau pernah dipatahkan, pipi beliau pernah pecahkan oleh kaum musyrikin, mengeluarkan darah. Topi perang beliau hancur, kepala beliau yang begitu mulia dihargakan 100 ekor onta. Selama 23 tahun tersebut beliau pernah dilempari dengan kotoran onta sedang salat demi menyelamatkan kita dari neraka Allah. Rupanya di padang mahsyar, di akhirat, beliau masih menunggu di depan jembatan, menunggu kita. Tetapi kata Nabi, tajri bihim a'malum, hanya amalan mereka yang akan membuat mereka bisa melewati jembatan itu. Setelah itu baru surga dan neraka. Andai kata kita tidak diberhentikan di sebuah tempat yang namanya
Al-Qantarah. Apa itu Qantarah? Ujung as-sirat. Sebagian ulama menyatakan dia tempat terpisah dari as-sirat. Juga artinya jembatan Al-Qantarah. Di situ akan ditegakkan qisas. Hanya saja qisas yang ditegakkan pada hari itu, ya, itu diambil ibadah-ibadah dia, diberikan kepada korban kezalimannya yang pernah dia tumpahkan darah, yang diambil hartanya, dicela, dia pukul. Kalau pahala ibadah dia tidak cukup, maka dosa-dosa korban kezalimannya diambil oleh Allah, kemudian Allah timpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka Allah. Mestinya dia sudah bisa langsung masuk surga karena sudah lewat as-sirat. Rupanya harus dilemparkan ke dalam neraka karena penegakan qisas. Qisas. Bagaimana dosanya orang-orang yang pernah membunuh. Sampai-sampai Nabi menyebutkan dalam buah hadis, orang yang pernah membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, kepala korbannya pada hari kiamat berada di tangannya berlumuran darah, dan kepala yang berlumuran darah berkata kepada Allah, ya Rabbi salhu fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada hamba-Mu ini kenapa dia membunuhku. Dosa membunuh salah satu bentuk kengerian qisas di masa itu. Sehingga kata para ulama, bisa jadi kita di dunia nggak pernah berzina, nggak pernah korupsi, tetapi pada hari kiamat kita harus memikul dosa korupsi karena tiap hari kita mengunjing, menggibah koruptor, menggibah orang yang berzina. Padahal dia sudah bertobat. Andai kata dia tidak bertobat, kewajiban kita menasihati dengan santun, bukan dengan membunuh karakter dan mengumbar aibnya. Bisa jadi kita nggak membunuh orang di dunia ini, rupanya di akhirat kita harus menanggung dosa pembunuhan karena kita pernah mencela, mengambil harta orang yang dia punya dosa membunuh. Dan kebaikan kita tidak cukup untuk membayar kezaliman yang telah kita lakukan kepada orang itu. Setelah itu baru surga dan neraka, andai kata kita tidak termasuk dari ashabul a'raf. Salah satu dari nama surat nomor ke-7 dalam Al-Quran, Al-A'raf, tempat antara surga dan neraka. Di sana diberhentikan orang-orang yang kebaikannya setara dengan kejelekannya. Mereka tidak langsung dilemparkan ke dalam neraka karena kebaikannya sebarat kejelekan mereka, dan tidak pula dimasukkan ke dalam surga secara langsung karena kejelekan mereka juga sebarat kebaikan mereka, sampai Allah memutuskan hukumnya kepada mereka dengan keadilan dan hikmahnya. Apakah langsung ke surga atau dicuci dulu ke dalam neraka Allah. Yang masuk ke dalam surga dia tidak akan keluar lagi selama-lamanya, abadi di dalamnya. Sedangkan yang masuk ke dalam neraka Allah ada yang kekal selama-lamanya, itu orang kafir, orang munafik, atau orang yang ketika di dunia pernah muslim tetapi ketika mati dia membuat dosa-dosa yang membatalkan Islamnya, baik dia sadari atau tidak. Sebagiannya hanya masuk ke dalam neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosa maksiat dan tidak kekal di dalamnya karena dia ahli tauhid. Namun jangan sekali lagi, jangan sampai ini membuka angin buat kita bermudah-mudahan. Nggak apa-apa lah, yang penting mati nggak buat syirik. Walaupun masuk neraka kan nggak kekal. Subhanallah. Satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Andai kata seorang hamba dilemparkan ke dalam neraka Allah, dicuci dalam neraka Allah hanya 7 hari, berarti maknanya kurang lebih dia telah disiksa oleh Allah selama 7000 tahun. 1 jam aja kita dibakar pakai besi di bagian tangan aja kita nggak sanggup menahannya. Lalu bagaimana kalau sempat kita mampir ke neraka Allah 1 hari, lamanya seperti 1000 tahun di dunia ini. 2 jam aja kita nggak sanggup tahan lapar. Itu tahan lapar 2 jam nggak sanggup, apalagi 1000 tahun disiksa dalam neraka Allah. Itu 1 hari yang paling pendeknya. Apalagi kalau kita na'udzubillah mendapatkan hari yang lebih panjang dari itu, karena sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana. Ada hari-hari di akhirat itu panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Dan Nabi bersabda, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaqdi minhuma dibagh. Penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan dalam neraka Allah. Andai kata ada orang yang paling ringan azabnya karena dosa dia yang paling kecil, rupanya Allah tidak memaafkan dosa yang paling kecil itu, maka azab yang paling ringan ini. Diletakkan 2 bara api di bawah kaki, membuat otaknya meleleh dan mendidih. Panasnya api di dunia ini, andai kata kaki yang terbakar, kepala tidak akan ikut meleleh dan mendidih. Pilihan neraka Allah. Ini yang paling ringannya, jemaah. Sedangkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Karim, dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran Karim jenis minuman penghuni neraka ada 4 macam. Itu baru minumannya. Yang pertama, mimma'in sadid yatajarru'u wa la yakadu yusighu wa ya'tihi al-mautu min kulli makan.
Nanah penghuni neraka itu minuman yang pertama. Nanah penghuni neraka Allah menjadi minuman penghuni neraka. Minuman mereka yang kedua kaghalil hamim, kalmuhli yashwil wujuh, minyak yang mendidih. Begitu dia minum, wajahnya langsung hangus. Padahal ya, minyak tersebut hanya mengenai mulutnya, tapi wajah bisa hangus karena panasnya minyak yang sedang mendidih tersebut. Itu akan menjadi minuman penghuni neraka Allah. Yang ketiga kata Allah, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a an'a'ahum, air yang mendidih ketika dia meminum maka seluruh isi perutnya jadi hangus dan putus. Yang keempat kata Allah, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq, adalah air dingin yang mematikan. Ini baru minumannya jemaah. Ini baru minuman penghuni neraka. Maka ini perjalanan kita jemaah. Maka kata Nabi SAW, kullun nasi yaghdu fabay'un nafsahu fama'tiqa aw mubiqa. Ingat, seluruh manusia sedang berjalan menuju itu semuanya. Dia sadari ataukah tidak, semua mereka sedang berjuang untuk hidup nikmat dalam surga, dalam alam barzakh, atau dia sedang berjuang untuk mendapatkan azab kubur. Dia sedang berjuang untuk dimudahkan urusannya di hari kiamat, atau sedang berjuang untuk disiksa di hari kiamat. Dia semua sedang berjuang untuk masuk surga, atau sedang berjuang untuk masuk ke neraka Allah. Kita sadari ataukah tidak, seluruh aktivitas kita adalah itu. Sekalipun status sosial kita berbeda-beda, ada yang militer, ada yang PNS, ada yang pengusaha, ada yang petani, ada tukang beca, ada supir taksi. Status sosial manusia berbeda-beda, tetapi apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia ini hanya satu dari dua, tidak ada yang ketiga. Perjuangan masuk surga atau perjuangan masuk neraka Allah, disadari ataukah tidak. Dari semenjak kita bangun sampai tidur lagi, hendaknya kita renungi. Karena apa yang kita lakukan dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya adalah bentuk perjuangan masuk surga atau sebuah perjuangan untuk masuk ke neraka Allah. Kita sadari ataukah tidak. Nah, dengan kita merenungi perjalanan yang seperti ini akan membuat kita semangat mengamalkan agama Allah, mudah mengamalkan agama Allah, tidak ada beban kepala kita ketika berhadapan di agama Allah. Karena sebagian orang kalau sudah menghadap kepada agama Allah, hukum Allah, beban hidupnya, beban kepalanya. Seakan-akan dia akan mati kalau mengamalkan agama Allah. Bahkan kita lihat tingkah laku sebagian orang seakan-akan dia mengucapkan Allah maha zalim, Allah maha khianat, Allah maha jahat. Seakan-akan Allah seperti itu. Memang tak terucapkan, tapi itu yang terkesan dari sikap dia. Apa contohnya jemaah? Banyak. Dan insya Allah setiap jamaah punya contoh masing-masing. Yang mungkin bisa salah satu yang bisa kita contohkan, orang yang sedang jualan. Misalkan dia jualan makanan. Sedang jualan, tiba-tiba azan dikumandangkan, Allahu Akbar, dia sedang goreng nasi goreng. Nyai main kalkulasinya langsung main. Begitu mau ke masjid, dia lihat habis waktu 30 menit. Dalam 30 menit nasi goreng saya bisa laku 20 bungkus. Dalam satu bungkus saya punya untung 5.000. 5.000 kali 20 berarti berapa? 100.000. 100.000 hilang gara-gara pergi sholat zuhur. 100.000 hilang gara-gara untuk sholat asar. 100.000 hilang gara-gara sholat maghrib. 100.000 hilang gara-gara sholat isya. Berapa ratus ribu? 400.000 kali sebulan berapa? 12 juta. 6 juta. 12 juta. 12 juta omset saya hilang kalau saya pergi untuk sholat jamaah. Apa namanya itu? Hah? Berarti kan lebih cerdas dia sama Allah kan? Berarti Allah maha zalim, Allah maha jahat, Allah maha khianat. Kan itu maknanya berarti. Lalu dia kemanakan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah maha tinggi, Ar-Rahman, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir. Bukankah Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan untuknya jalan keluar dan akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak ia prediksi.